Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Hingga Selasa siang ini banjir masih merendam pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall setinggi 1 meter. Ya, untuk mengurangi debit air, 3 unit mesin pompa air kemudian diaktifkan. Nah, pemilik toko berharap banjir ini bisa segera surut agar mereka bisa beraktivitas kembali. Mobil yang terparkir juga tampak ini masih terendam banjir ya pemirsa, sedangkan barang-barang dagangan juga masih belum bisa dievakuasi dari mal begitu. Saat ini 3 unit mesin pompa air sedang diaktifkan guna mengurangi debit air. Kalau kita lihat ini dari video yang tampak, kalau masih setinggi atap mobil berarti kira-kira 1 meter lebih begitu ya Putri ya, genangan air yang masih terjadi di sana. Baik, untuk membahas sebenarnya apa sih penyebab banjir ini ya, kalau dari BMKG kan memang ada kumpulan awan-awan hujan pekat, tapi kalau dari sistem tata kelola air begitu, tata ruangnya, apakah memang semakin sempit atau apa kemudian yang bisa dievaluasi dari banjir yang terjadi saat ini, khususnya di Bekasi yang paling parah terdampak banjir di Maret ini. Kita sudah bergabung pemirsa, hadir di studio ada Pak Firdaus Ali, pakar tata kelola air. Selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi Philip. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Putri, selamat pagi. Sudah lama soalnya ya tidak muncul di layar kaca kita. Oke, mungkin langsung saja Pak. Ini kan jadi pertanyaan publik juga mungkin ya, hujan ini mungkin curah hujannya nggak terlalu tinggi begitu dibandingkan dengan 2020 kan begitu ya. Banyak yang membandingkan dengan banjir yang terjadi di 2020. Tapi khusus Bekasi ini menarik karena dia paling parah terdampak dibandingkan Jakarta, Tangerang, dan wilayah lainnya di Jabodetabek. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab begitu? Apakah tata kelola airnya memang semakin sempit atau kurang maksimal begitu atau bagaimana? Putri, pertanyaan bagus sekali ya. Saya selalu menjelaskan kok banjir lagi gitu kan. Saya bilang banjir itu suatu keniscayaan. Kenapa? Karena ya dalam desain ya sistem pematusan suatu kawasan wilayah atau kita sebut juga dengan drainase, kita itu menghitung misalkan kala ulang 5 tahun, kala ulang 10 tahun, 15 tahun, sampai 50 tahun, sampai 100 tahun. Artinya apa? Ada probability yang kita izinkan kejadian tadi, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun gitu. Sehingga akan mempengaruhi desain dari infrastrukturnya tadi. Which is itu artinya probability-nya ada. Kenapa? Paris juga banjir, London juga banjir, mana-mana banjir gitu. Nah, tapi tadi mereka punya ukuran bahwa ini akan boleh terjadi hanya 25 tahun sekali. Ini akan boleh terjadi cuma 100 tahun sekali. Nah, konsekuensinya apa? Mereka butuh infrastruktur dengan biaya yang lebih mahal sekali. Dan butuh sistem drainase yang lebih andal. Singapura juga banjir beberapa minggu yang lalu gitu kan. Nah, persoalannya tadi, kita tidak siap dengan infrastruktur. Itu pertama. Kedua adalah, ya di luar negeri, mereka betul-betul ketat sekali dengan pengendalian ruang. Terutama ruang hulu. Kenapa? Karena kota itu kan hanya menampung dari hulu sebagian besar dalam kota. Ya sebagian gitu kan. Nah, konteksnya dengan Jakarta dan sekitarnya terutama Bekasi ya, hulunya kan berubah dengan sangat cepat sekali. Di ruang resapan sudah berkurang ya, dan dasnya juga rusak. Ya, jadi ketika curah hujan ya tinggi, saya belum bicara ekstrim ya. Ya otomatis kemudian yang terjadi adalah ya apa yang kita hadapi dalam beberapa hari terakhir ini gitu ya, terutama di Bekasi dan di Jakarta. Lalu kemudian Bekasi itu kan sangat masif sekali. Ya pertanyaan yang diberikan ke saya, kok bisa Bekasi lebih parah lagi gitu kan. Ya, saya katakan bahwa ya kota Jakarta kan tumbuh dengan pesat dan kemudian sudah mendekati saturasi. Lalu kemudian entitas bisnis properti kan juga berkembang di luar wilayah DKI Jakarta. Ya itu dimanfaatkan oleh Bekasi, misalkan oleh Tangerang Selatan, dimanfaatkan oleh Depok, dimanfaatkan oleh Tangerang sendiri. Dan ini yang membuat perubahan pola tata ruangnya bergerak dengan cepat sekali. 5 tahun itu perubahannya sangat drastis sekali loh. Ya, jadi kalau dibandingkan tahun 2020 nggak separah itu banget gitu kan. Ya, 5 tahun yang lalu itu perubahannya juga sangat drastis sekali. Berarti evaluasi gitu. Setiap 5 tahun ini nggak berjalan atau gimana tuh? Ya sebetulnya ya diwajibkan dievaluasi, tetapi tadi yang paling berat itulah kendali tata ruang itu kan tidak berlaku sebetulnya. Apa nih faktor penyebabnya tata ruang kita kemudian belum maksimal? Tapi nanti mungkin ya dijawab ya. Usai jeda berikut Pak Firdaus, sesaat lagi kami akan kembali.